Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua pencuri telepon genggam di Padang diringkus polisi. Kejaksaan Negeri Padang musnahkan ratusan barang bukti tindak pidana. Tekan angka stunting di Padang, seorang polisi dirikan rumah gizi Santiang. Sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang meringkus Aidil di rumahnya di daerah Mata Air Pusat Kota Padang. Pria 23 tahun ini diduga sebagai pencuri telepon genggam. Saat diperiksa, polisi menyita sebuah telepon genggam jenis Android dari tangannya. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menangkap seorang pencuri telepon genggam lainnya di daerah seberang Padang. Modusnya, pelaku berpura-pura membeli rokok di sebuah warung saat pemiliknya lengah. Pelaku menggasak telepon genggam yang terletak di atas meja. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kita amankan satu orang tersangka pencurian handphone di daerah Cendana Mata Air. Yang mana tersangka mengambil handphone di dalam rumah korban dengan cara dia berpura-pura melihat sekitar mana kosong, ada kesempatan, tersangka langsung mengambil handphone yang ada di dalam rumah korban. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Padang Selasa pagi memusnahkan ratusan barang bukti dari berbagai jenis tindak pidana. Barang bukti ini diperoleh dari hasil penindakan sejak Januari hingga September 2023. Barang bukti penyalahgunaan narkoba paling mendominasi. Ganja seberat 22,3 kg. Sabu-sabu lebih dari 400 gram. Miras dari berbagai merek sebanyak 150 botol. Selain itu, ada juga obat kuat laki-laki tanpa izin edar dan sejumlah senjata tajam. Ganja kering dan obat-obatan dimusnahkan dengan cara dibakar. Minuman keras dan sabu-sabu dilarutkan dan dimasukkan ke dalam tempat pembuangan. Barang bukti yang dimusnahkan ini terkait dengan 200 perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan pelaku yang terlibat pun telah menjalani hukuman. Ganja yang 22 kg, sabu, dan juga minuman keras, dan obat-obat tanpa izin edar. Ini perkaranya dari sejak kapan? Periode pemusnahan dari Januari sampai September 2023. Ini ingkrah ya? Sudah, perkara yang sudah ingkrah, sudah mempunyai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hampir 200 perkara. Ya? Iya, 200 perkara. Untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan barang terlarang lainnya, warga diminta proaktif dan melaporkan kepada penegak hukum jika menemukan perihal yang mencurigakan. Robiham melaporkan dari Padang. Awak sih baru dapat info. Seorang polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Ula Karang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, punya tugas di luar kedinasannya, yakni membantu pemerintah mengurangi penderita stunting. Caranya, Bintara Tinggi ini menjadikan rumahnya sebagai rumah gizi stunting, yakni tempat berkumpulnya anak-anak untuk diberikan makanan bergizi serta pemeriksaan kesehatan secara gratis. Untuk menjalankan kegiatan ini, ia menggunakan uang pribadinya untuk membiayai
semua kebutuhan tersebut. Kegiatan sambilan yang bermanfaat ini dilakukan Nasrul usai menjalankan tugasnya sebagai Babin Kamtipmas. Makanya jadi secepat mungkin berdirilah pendirian rumah stunting di daerah Balai Gadang. Ini inovasi dari saya bilang sama Pak LPM dan bantuan warga masyarakat Balai Gadang. Nah, itulah akibatnya, penyebabnya berdirinya ini rumah stunting di Kelurahan Balai Gadang. Mudah-mudahan rumah stunting ini sukses untuk tujuan ke depannya dan berlanjut terus. Upaya yang dilakukan oleh Aibtu Nasrul diapresiasi atasannya, Kapolsek Padang Utara. Setidaknya, Bintara Tinggi itu sudah ikut membantu pemerintah Kota Padang menekan angka stunting. Kami akan membuat suatu rumah gizi untuk bayi yang kekurang gizi, yang mana mungkin akan mengeluarkan biaya dari sakunya sendiri. Ya, dan dia berinovasi, dijadikannya lah rumah pribadinya sebagai tempat posko, memberikan gizi pada berita kurang gizi dan memberi makan kepada orang tua yang lansia. Menurut data dari Pemko Padang, angka stunting di ibu kota provinsi Sumatera Barat ini mencapai 1.000 anak yang tersebar di 11 kecamatan. Pemko Padang menargetkan penurunan angka stunting di Padang hingga 10%. Alfi melaporkan dari Padang. Jembatan Kampung Karambia yang dibuat swadaya masyarakat Nagari Kajai 1,5 tahun lalu sudah mulai rusak. Papan lantai jembatan sudah lapuk dan berlubang. Selain itu, penahan jembatan yang terbuat dari pohon kelapa juga mulai lapuk. Kondisi ini membuat masyarakat yang melewatinya menjadi was-was. Menurut warga, sudah 2 warga Nagari Kajai dikabarkan terpeleset dan masuk sungai. Agar hal itu tidak terulang, warga berharap kepada pemerintah agar jembatan ini bisa segera diperbaiki. Pasalnya, keberadaan jembatan ini sangat penting bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Jembatan ini merupakan jalur satu-satunya untuk membawa pulang hasil panen ataupun untuk dibawa ke pasar. Karena rusaknya jembatan ini, petani harus mengeluarkan uang lebih untuk membawa hasil panen mereka. Biasanya Rp6.000 hingga Rp8.000 per karung. Kini naik menjadi Rp15.000 per karungnya. Ini sudah susah lah. Soalnya jembatan lah lari ini harus ditempuh tuh. Jalan satu-satunya cuma itu kan. Dalam tamu nanti. Payah kecil payah itulah mudah keadaannya kan. Harus ditempuh. Oleh hasil panen enggak mau pulang. Yang hasil panen padi, jagung, coklat, kopi, sawit. Inilah aksesnya Nagari Kajai bang yang paling banyak. Ini setelah gempa ini bang, jembatannya kan putus, diganti dengan jembatan apa nih, dobrak ini. Sekarang jembatan ini udah rusak. Ini akses satu-satunya ya? Iya, ini akses satunya dan kampung udah pasti bang. Dulu kan hasil panen itu kan paling tinggi kan 8.000 per kantongnya. Sekarang udah 15.000. Sebelumnya, sungai selebar 8 meter ini dihubungkan dengan jembatan permanen. Namun, gempa Februari 2022 meruntuhkan jembatan tersebut dan tidak bisa digunakan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Yang lapor.